lebih mending mana? 10 kali juara Piala AFF atau lolos Piala Dunia? Nah, itu dia. Saya yakin pasti banyak lebih pengen kita lolos Piala Dunia, udah pasti. Grafiknya itu fluktuatif dari ekspektasi baik masyarakat maupun Pak Erick Thohir. Iya. Pak Erick Thohir berapa kali udah ngomong dari awal, kalau saya ingat saya ya, sempat menargetkan juara. Kemudian turun. Tapi berganti lagi. Kita akan fokus pasti lawannya Vietnam. Kalau di grup kita Vietnam lah, ya kan. Kemudian di grup sana yang mungkin akan menjadi lawan kita ya Malaysia, Thailand, dan Singapura mungkin. Pemain yang Bang Harpa ingin melihat secara khusus? Ada dua. Pertama dari Persija Raihan Nanan. Yang saya jujur tadinya nggak terlalu banyak memberikan atensi, yaitu Victor Detan. Oke, balik lagi ke Sporty, seputar olahraga terkini, dan kali ini kita akan membahas Piala AFF 2024. Hadir bersama saya, Firzi Idris, adalah Bang Haris Pardede. Apa kabar, Bang Haris? Baik sekali. Ini Bang Haris adalah wartawan senior ya, jurnalis yang udah malang melintang mengikuti Timnas Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi kemana Garuda terbang, kita ikut terbang juga. Wih, terbaik. Nah, ya kita akan membahas Piala AFF tentu aja ya, Bang Harpa sebutannya, kita udah kenal dari dulu namanya Bang Harpa. Jadi memang Piala AFF 2024 ini menurut gue unik, Bang Harpa. Di satu sisi timnas kita memang trajektorinya meningkat. Iya. Tapi di sisi lain yang main di Piala AFF ini bukanlah timnas yang trajektorinya menanjak gitu. Iya. Walaupun tanggung jawab timnas juga tetap ada menurut saya Bang Harpa. Karena kita 6 kali runners up. Iya. Bahkan Malaysia pun udah punya 1 gelar dan kita belum. Bang Haris melihat partisipasi timnas kita yang akhirnya menurunkan tim U22 ya mayoritas ke turnamen ini seperti apa? Iya, itu bridgingnya pas banget. Jadi kita memasuki turnamen ini bukan hanya fans, bukan hanya pemain, bukan hanya pelatih, bukan hanya ketua PSSI Pak Erick Thohir yang gamang, ya, yang labil. Kenapa? Tadi udah disebutin. Kalau kita bicara rasa penasaran pasti ada. Ya. Karena tahun 2000, 2002, 2004, ya 2010, 2016, berkali-kali kegagalan ya. Gagal terus. 2020 pasti ada rasa pengen kita juara juga. Tapi di satu sisi kalau kita lihat dari profil tim ini ketika kita akan nanti terbang ke Myanmar pertama kali kita menghadapi Myanmar tanggal 9, ini jadi kayak agak gamang. Kenapa gamang? Ya tadi sudah disebutkan. Timnya U22, mungkin hanya Hasnawi yang di atas 22 tahun 22 tahun hanya dia. Itu mengapa kita bisa lihat tadi mantep tuh apa ya grafiknya itu fluktuatif dari ekspektasi baik masyarakat maupun Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir berapa kali udah ngomong dari awal, kalau saya ingat saya ya, sempat menargetkan juara. Kemudian turun. Tapi berganti lagi. Nah, tapi kan itu juga sering terjadi beberapa kali kan di kualifikasi Piala Dunia juga targetnya akhirnya ganti-ganti juga. Betul, kan? Justru itu menunjukkan bahwa situasi tim itu seperti itu. Oke. Jadi awal-awal kita masih ingat misalnya belum ada istilah U22. U22 ini kan digaungkan oleh Sintayong saat di FX, Meet and Greets. Betul, nah baru orang semua sadar bahwa ini bukan memandang sebelah mata ya, tapi ini ternyata menurunkan pemain pelapis kedua nih. Nah ekspektasi agak sedikit turun. Kemudian ada wacana lagi memanggil 3 pemain senior walaupun usianya masih muda, Ivar Jenner, Hafner, Marcelo dan Strike. 4. Meningkat lagi tuh. Jadi optimis lagi. Jadi positif lagi. Tapi kemudian terakhir kita tahu kan Hafner sama Jenner hampir pasti nggak dipanggil. Betul. Strike kemungkinan kabar terbaru malah lebih gabung, cepat ya. Lebih cepat. Tadinya hanya semifinal. Mungkin hanya Marceng yang sudah firm, udah ikut tes di Bali. Jadi saya agak mengkhawatirkan situasi ketidakpastian ini membuat hasilnya juga takutnya nggak pasti. Karena beda dengan kita di kualifikasi round 3. Dari awal gegap gempita kita semua kalau bisa lolos Piala Dunia. Nah, ini kita kayak tanggung-tanggung. Nah, ini yang menurut saya harus dipastikan nih. Kita ngikut turnamen ini targetnya apa dan kita harus kejar itu. Jadi saya setuju kita apapun ikut turnamen itu harus komit sesuai dengan yang ditetapkan oleh federasi. Tapi targetnya itu jadinya apakah mengikuti ekspektasi publik juga, Bang Harpa? Jadi karena sekarang dibilang kan di mana-mana interview selalu target. Padahal kan kalau dalam regenerasi pemain juara itu kan adalah kesekian gitu. Tapi di satu sisi apa kita tuh nggak punya tanggung jawab ke tim-tim yang tadi Bang Harpa bilang, ke tim 2010, tim sekian yang dari kemarin belum bisa juga menjadi
juara di ASEAN loh. Nah itu dia yang saya bilang, situasi ini memang sangat tricky. Kalau kita bicara rasa penasaran, iya. Tapi sekarang saya tanya, lebih mending mana? 10 kali juara Piala AFF atau lolos Piala Dunia? Nah itu dia. Saya yakin pasti banyak lebih pengen kita lolos Piala Dunia, udah pasti. Karena mungkin nggak once in a lifetime sampai kita meninggalkan dunia ini belum tentu kita lolos Piala Dunia. Jadi kesempatan itu yang menurut saya lebih proper, lebih prioritas. Nah, perkara dia mengikuti keinginan netizen atau enggak, itu keberanian dari pemimpin organisasi untuk mengambil sikap. Ya kalau memang kita lihat materinya kurang memadai dengan tujuan untuk menempa para pemain muda itu untuk round 3 nanti, ya nggak ada masalah. Dan udah terbukti ya kalau kita lihat target yang ditetapkan sama Pak Erick Thohir itu selalu terwujud. Piala Asia misalnya, lolos ke knockout stage itu terpenuhi. Artinya dia mengukur dengan baik, ya. Pak Erick Thohir berarti kan dia tahu lah kondisinya. Seorang bisnismen yang memang udah biasa mempunyai proyeksi kan. Analisisnya bagus. Kemudian U23 ini menarik. Dia targetkan perempat final. STI bilang saya bisa ke semifinal. Ini di Piala Asia. Piala Asia U23 terpenuhi lagi. Bahkan lolos ke round 3 pun terpenuhi. Jadi kalau saat ini Pak Erick Thohir menetapkan target, syoknya bukan gara-gara netizen, tapi untuk melihat pasukan di lapangan ini mumpuni atau tidak. Dan sekali lagi, menurut saya lebih penting bukan memenuhi penasaran AFF ya, with all the respect ya, tapi adalah bagaimana menyiapkan para pemain ini untuk menjadi katakanlah pelapis cadangannya untuk di tim senior. Karena menarik karena kita lihat memang selama round 3 emang ada pemain-pemain di skuad ini yang disertakan ke tim itu, tapi tidak pernah dapat kesempatan. Kita sebut saja contoh paling gampang adalah hoki ya, Bang Harpa. Dia itu ada di banyak skuadnya Coach Shin, tapi ya ketika timnas membutuhkan gol di Bahrain, ketika timnas membutuhkan gol di China kemarin di pertandingan lain, tidak turun juga. Jadi ya emang ini seharusnya buat dia untuk membuktikan diri, toh? Iya, betul. Jadi itu yang saya bilang, juga untuk quote by quote ajang uji coba. Ajang mengembalikan para pemain, ajang untuk mencoba para pemain. Mengembalikan dalam arti misalnya Ronaldo Kuateh yang sudah terlupakan sedikit. Ya, di Montong juga dia memang nggak terlalu inti, tapi kan dia udah kembali dari cedera kan, selepas membela Piala Asia di Uzbekistan. Nah jadi ini ajang untuk bangkit kembali pemain yang katakanlah sebenarnya bagus tapi agak meredup. Terus tadi Hoki Caraka, mungkin kita selama ini kan selalu meminta mana kita nggak punya target man, ya Ramadan Sananta gitu-gitu aja. Nah ini mungkin ajang buat Hoki Caraka. Jadi kesempatan turnamen AFF kali ini menurut saya tuh ya nggak masalah, nggak usah terlalu takut, nggak populer. Ya wah ini nggak serius nih ke turnamen, bukan nggak serius, karena ada prioritas yang lebih besar yang harus lebih besar lagi ya, yang diutamakan dari tim nasional senior. Oke, Bang Harpa, tapi kita harus menitik beratkan juga Rafa ada, tapi kan yang begitu berbicara di Piala AFF U23 itu adalah kehadiran si Ivar juga di lini tengah. Tanpa Ivar, Asia U23 ya? Iya, Piala Asia U23 ketika itu bola-bola dia, penetrasi dan juga bagaimana dia menjaga keseimbangan, bahkan di tim senior pun dia kehadirannya penting sekali. Nah, layer berikutnya di bawah, karena kita tahu timnas senior tuh paling di tengah Ivar, Nathan atau si Tom Hai. Nah, layer berikutnya yang menurut Bang Harpa bisa main di situ siapa? Pertanyaan yang bagus dan agak mengagetkan saya juga. Kalau saya melihat dari yang dibawa, mungkin salah satunya Arkan Fikri ya. Arkan Fikri ini pemain yang cukup baik walaupun masih setengah matang, dan jangan lupa dia punya pengalaman kemarin di Piala Asia U23 juga waktu menghadapi Korea Selatan. Kalau saya tidak salah dia masuk dari tengah atau dari awal, saya lupa. Bahkan juga dia hampir menjadi decisive penalty taker. Ya sayang penaltinya nggak masuk. Iya, penaltinya nggak masuk, yang adu penalti panjang itu ya. Selatan, betul. Sampai 12-10 atau 12-11 atau 11-10 saya lupa. Gitu. Jadi ya salah satu yang bisa mengganti posisi dari Ivar Jenner di tengah mungkin menurut saya Arkan Fikri ya, salah satunya. Arkan Fikri ya, Piala AFF U23 dia jadi pemain terbaik ya tahun lalu, di mana ketika itu tim juga menjadi runners up di pemain di Arema sekarang ya, Bang Harpa ya. Kalau lihat kita kalau lihat persahabatan misalnya lawan Bali United kemarin kan itu bukan takaran ya sebenarnya ya, hasil nggak penting, tapi melihat Arkan juga kakak punya kepercayaan diri ya mengeksekusi penaltinya, itu bagaimana? Apakah dia dalam umur 17 tahun nih layak dicoba juga di lini depan? Itu yang saya bilang, mungkin ini juga ajang mengembalikan pemain yang sempat
redup. Ya redup itu banyak penyebabnya kan. Ronaldo Kuate cedera, Arkan Kakak menurut saya dia redup karena banyak ulah dari sebagian netizen juga ya, mohon maaf ya, yang akhirnya ikut-ikutan menyerang dia. Saya kasihan justru ya. Betul. Masih 17 tahun, masih 17 tahun muda. Bayangkan ya, itu kan era atau umur di mana pemain atau orang boleh melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Nah, tapi kemudian dia tidak dimaafkan oleh publik dan akhirnya sempat down. Nah, ini mungkin menurut saya adalah salah satu tujuan juga federasi atau Sintayong untuk memanggil dia kembali. Artinya Sintayong kan lebih tajam melihat dia. Dia punya potensi, tapi kemudian dia sempat ada masalah dan kemarin dia bisa mengambil penalti dan masuk, dan menurut saya itu satu kesempatan yang positif. Ya meskipun lagi-lagi pertandingan lawan Bali United itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Dan Sintayong pun kurang puas ya dengan penampilan para pemainnya. Iya betul, karena si Arhan juga bilang bahwa pertandingan lawan Bali itu sebenarnya masih cara membangun chemistry ya. Karena kalau kita lihat komposisi squadnya, ini adalah tim yang dipersiapkan menuju Piala Dunia U20 yang akhirnya batal musim lalu. Bahkan termasuk ketiga pemain diaspora kita ya, Justin, Rafa, dan si Ivar itu juga sebenarnya dipersiapkan ketika itu, tapi akhirnya nggak jadi. Tapi emang tim ini udah lama nggak ketemu lagi gitu istilahnya. Jadi membangun chemistry itu penting, apalagi sekarang Arkan di usianya 17 tahun tuh paling muda ya kalau kita bicara komposisi squad Bung Harpa sekarang. Arkan Kakak paling muda, paling tua tadi udah disebut Asnawi kedua 24. Paling tua adalah Pratama Arhan. Menarik bagaimana Arhan dan Asnawi ini ada di tim ini, karena kemarin baca di media Vietnam mereka juga menyoroti bahwa kita akan menghadapi Indonesia yang U22 nih. Tapi di satu sisi Indonesia U22 ini punya momok. Arhan jadi momok di semifinal SEA Games 2023, lemparan ke dalamnya 2 kali bikin menciptakan gol. Akhirnya kita menang 3-2. Di GBK juga di putaran kedua kualifikasi lawan Vietnam yang akhirnya dieksekusi oleh Egy Fikri. Dan kita tahu Asnawi dengan ketenangannya mengeksekusi penalti itu. Bung Harpa ada di stadion ya ketika itu. Jadi gimana nih ngelihat kehadiran 2 wingback malah yang dipilih sebagai pemain senior? Positif ya, sangat positif. Karena itu tadi yang saya bilang, turnamen ini adalah turnamen kompromi. Termasuk juga para pemain yang tadi ada yang dibangkitkan kembali, ada yang mungkin drop juga dikasih kesempatan. Ada yang di tim nasional senior agak sedikit terpinggirkan. Ya Pratama sudah pasti susah lah menggeser Verdong, Asnawi juga susah menggeser Sandy Walsh, dan bahkan sekarang ada Kevin Dix. Nah, jadi ini adalah panggung yang harus dimanfaatkan oleh mereka, dan itu dikasih oleh Sintayong. Makanya saya bilang nggak usah terlalu kita juga takut atau khawatir dengan ekspektasi netizen, dan dari bukan survei ya, tapi dari pengamatan kecil-kecilan yang saya lihat, masyarakat banyak yang rata-rata udah santai aja deh gitu. Ternyata, ini udah mulai, kan Bang Harpa ada channel YouTube sendiri, pasti bisa menakar ya. Nah iya betul, dari situ rata-rata mereka nggak terlalu ngepres kok, nggak terlalu ngepush gitu. Jadi mereka juga tahu, dan saya yakin mayoritas seperti saya bilang pasti merasa udah deh, AFF it's okay, kita tetap fight, tetap komit, tapi yang penting adalah nanti bagaimana tanggal 20 Maret kita menghadapi Australia kan gitu. Jadi nggak usah takut, netizen juga sebagian pinter juga banyak. Jadi ya kasih kesempatan kepada Pratama, kepada Asnawi, kepada mungkin Donitri yang sudah mulai nyundul tim nasional senior, atau Arkan Fikri dan lain-lain, Muhammad Ferrari misalnya, bahkan Kadek Arel juga ya, karena kita nggak tahu ya, mungkin nanti di kita kan ada 4 pertandingan di senior nih untuk kualifikasi round 3. Siapa tahu di salah satu pertandingan itu kita sangat membutuhkan salah satu backup dari para pemain AFF ini. Nah itu yang mungkin akan menjadi penentu akhirnya kita bisa lolos, itu kita nggak pernah tahu. Jadi sekali lagi nggak usah takut dengan unpopular decision, yang penting ya kasih kesempatan kepada Asnawi, kepada Pratama. Walaupun Pratama juga nanti ada saingannya Donitri loh, Donitri juga bagus. Benar. Nah, jadi biarkan mereka tumbuh berkembang, kompetitivenessnya naik, dan akhirnya itu tadi bisa mereka mengetuk pintu senior. Ya, kalau kita ngomongin skuad muda kita ya U22, sebenarnya Coach Shin kan nggak asing ya memakai skuad yang mungkin minim pengalaman di berbagai event, mulai dari Piala AFF ketika dia pertama 2020, Piala Asia juga kita punya skuad termuda ketika itu senior. Dan di sini kita akan menghadapi Vietnam yang tampil kurang lebih dengan kekuatan terbaik ya. Kalau peta persaingan di grup gimana? Di AFF kali ini? Nah, kita pasti bicara 3-4 tim aja lah. Ya kan, kalau ya with dulu respect, Laos sama Myanmar mungkin nggak perlu terlalu kita khawatirkan ya. Walaupun Myanmar senior nih, nggak perlu. Ya, bukan sombong, bukan sihir. Cuman maksudnya kita akan fokus pasti lawannya Vietnam. Kalau di grup kita Vietnam lah, ya kan. Kemudian di grup sana
yang mungkin akan menjadi lawan kita ya Malaysia, Thailand, dan Singapura mungkin. Singapura ya. Walaupun kemungkinan besar Thailand pasti lolos lah ya. Thailand kedua mungkin Malaysia. Nah, dari yang saya lihat sepintas, Vietnam ya akan menurunkan kekuatan terbaik mereka. Mereka sangat nafsu ngalahin kita nanti di Putong tanggal karena mereka ada 15. Misi balas dendam juga ya. Walaupun sekarang agak ngeri-ngeri juga nih, karena saya lebih takut melihat Vietnam di bawah Park Hang-seo dibandingkan tanpa Park Hang-seo. Karena di bawah Park Hang-seo dia tahu betul karakter orang Indonesia. Tiap sebelum main pasti dikeluarin statement-statement yang bikin kuping panas. Mancing, dia tahu kita reaktif kan. Dan itu kan pasti dibaca sama pemain. Pemain kan bukan yang nggak main sosmed juga, dia baca-baca. Wah katanya pemain kita begini-begini. Akhirnya berapa kali kita, terakhir kan lawan final mereka kita kalah. Kartu merah bertebaran di mana-mana. Nah itu yang sudah tidak terjadi lagi di era sekarang. Kenapa? Karena Vietnamnya waktu setelah pergantian dari Park Hang-seo ya, agak jadi anak baik. Jadi bawah Trouzier. Iya di bawah Trouzier ya, dan itu akhirnya terbawa sampai sekarang. Kitanya juga udah lebih nggak reaktif. Jadi it's a bad thing sebenarnya. Sekarang waktu itu iya, sekarang jadi lebih good things. Jadi kita sendiri sudah lebih kalem, mereka juga udah lebih kalem, udah lebih nggak provokasi. Nah yang kedua kita bicara Thailand. Kalau Thailand ini memang banyak mengandalkan mulai memasukin pemain muda yang saya dengar. Cuman again Thailand ini kan dari zaman dulu kita tahu pemain mudanya selalu nggak pernah berhenti ngalir. Jadi bukan berarti nggak bahaya juga. Jadi tetap bahaya. Vietnam dengan pemain terbaiknya, Thailand dengan pemain-pemain mudanya yang lebih fresh, dan bahkan mungkin kita nggak bisa terlalu ngebaca nih. Jadi tetap bahaya. Jadi saya dari awal ngelihat selain faktor lawan-lawan yang akan all out, kitanya juga yang kurang all out dari segi komposisi. Ini saya rasa makanya itu saya sadar, pantas Erick Thohir sadar setelah dia ngukur kayaknya untuk juara berat, bukan nggak bisa. Makanya dia targetin masuk final doang. Tapi kalau dibilang kita nggak all out juga dalam komposisi, tapi pada faktanya federasi juga beberapa kali ya meminta klub-klubnya Ivar, klub-klubnya Marcelino, klubnya Rafa untuk melepas mereka untuk ke turnamen ini. Kalau emang target kita seperti itu, apakah dengan keputusan federasi mengambil menghubungi ketua mereka masing-masing, klub mereka masing-masing dan bilang, ayo dong pinjemin kita ini pemain untuk sebulan. Misalnya Marceng udah duduk di bench di Oxford kemarin. Dia udah mungkin ya kita nggak bisa bilang sebentar lagi nembus tim utama, tapi dia mulai terlibat lebih banyak dengan tim utama. Kemudian dia pergi selama sebulan bagi kita. Dan juga Rafa di Brisbane, dia juga masih masa adaptasi, main mungkin sebagai pemain pengganti beberapa kali, tapi kemudian disuruh lepas. Apakah ini sebenarnya baik apa buruk bagi perkembangan pemain di klub mereka, Bang Arpa? Iya, sebelum saya jawab tadi pertanyaannya, itu yang makanya saya katakan tim ini datang ke turnamen AFF ini dengan gamang, dengan labil gitu loh. Jadi nggak firm kita nih maunya apa gitu loh. Saya dari awal mikir kalau memang ini turnamennya untuk katakanlah untuk sasaran antara, sebenarnya nggak usah terlalu sibuk untuk menghubungi Ivar Jenner, lobby segala macem. Ya udah nggak apa-apa, pemain yang ada yang available, yang memang kalau kita lihat dari kalender klub-klub itu kan susah dilepas. RC Divisi itu masih main sampai tanggal menjelang Natal lah, menjelang tanggal 20, jadi susah dilepas. Demikian juga Justin Hubner walaupun dia main di Wolverhampton Under 21. Nah again, kan datangnya, kalau memang kabar terakhir benar ya, kemungkinan bergabungnya Rafael Strike lebih cepat, dan juga Marceng yang sudah gabung, itu kan juga kita tahu lah karena ada di balik lagi ada ordal kan. Nah, menurut saya sih kalau saya kurang sepakat. Jadi kalau memang makanya dari awal kita harus tegaskan nih, ibaratnya kalau mau bikin perusahaan, visinya kita mau apa nih harus jelas. Kalau visinya nggak jelas, takutnya hasilnya juga nggak jelas. Makanya kalau kita memang kita mau ngasih kesempatan buat pemain lapis kedua, usianya under 20 itu, ya kasih mereka. Yang senior nggak usah ikutin dulu, nggak apa-apa. Kecuali memang kayak Asnawi memungkinkan, silahkan. Pratama kebetulan di klub juga ya mohon maaf hanya 8 menit kan. Capsnya bukan 8 pertandingan, 8 menit dan 1 kartu merah. Ya nggak apa-apa, itu it's okay. Baru main 3 menit terus kartu merah ya. Baru main sekitar 3 menit kalau nggak salah. Jadi itu oke lah. Nah tapi kalau kayak Ivar Jenner yang sedang berusaha menembus tim utama, dia tim utama udah oke, tapi menembus mungkin Young Utrecht kan, dia ya bukan timnya Utrecht. Betul, dia menembus Utrechtnya kan. Nah itu biarkan mereka berkembang. Rafael Strike tadi seperti yang Bro Virji bilang, dia itu rata-rata, ini Bro Virji kan suka data nih, 29,8 menit per pertandingan, lumayan, not bad ya untuk pemain. Apalagi dia lagi adaptasi kan, datang dari Eropa. Betul, jadi takutnya mereka
Marceng juga 4 pertandingan dia di DSP. Ya walaupun terakhir dia katanya ada cedera, apalagi katanya ada hamstring. Nah, takutnya, ini kata Bang Arpa juga ya. Jadi Marceng itu sebenarnya di ronde kemarin November lawan Saudi itu kurang fit lah, walaupun masih bisa main ya. Ini info A1 nih, dia ada hamstring. Ngeri. Nah jadi sayang nih, gara-gara kita nggak jelas, labil, ya kemudian pemain-pemain yang nanti kita perlukan tanggal 20 Maret itu fit, malah nanti kenapa-kenapa. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan saya salah. Tapi yang pasti kalau saya lebih fokus udah deh. Kita round 3 nanti 20 Maret, 25 Maret lawan Bahrain, 5 Juni lawan China, itu yang kita fokuskan. Jadi AFF tetap kita komit, fight. Tapi ya jangan terlalu dipaksakan. Marceng, Rafael Strijk, Hafner, Jeder itu biarin aja di klub kalau menurut saya. Kalau menurut ya. Nah, tapi kalau kita lihat emang Vietnam ya datang dengan kekuatan relatif penuh, Thailand juga, walaupun emang ada beberapa klub yang membatasi pemain mereka diambil ya. Kalau nggak salah Buriram atau Muang Thong itu cuman 3 pemain mereka ya dari dalam line up, sementara Teraton, Bun Matam udah bilang dia nggak main lagi di level ASEAN, udah segitunya mereka ya. Nah, tapi kan kita lihat Liga Thailand Liga Vietnam yang pasti itu juga berhenti selama Piala AFF. Malaysia kalau nggak salah itu mungkin Bang Arpa ada informasi lebih liga-liga mana aja yang dari tetangga-tetangga kita yang dihentikan untuk Piala AFF ini, sementara kita jalan. Nah itu gimana tuh? Nah itu tadi kayak Vietnam itu kan kelihatan dia niat banget kan, pengen menang kan. Dia nurunin pemain terbaik, liganya diberhentiin, visi mereka jelas. Oke, Thailand tadi yang udah disebutkan sama Bro Virji, even buat mereka ini mereka tidak lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, tapi senior-senior mereka juga nggak semua tetap aja nggak diturunin juga. Ya, kayak nggak mau bayar gini, mereka biarin aja ya. Betul, jadi menurut saya, nah sama kayak kita juga, liga kita juga bergulir kan. Terus nggak tahu ya, mungkin Bro Fidi juga bisa menebalkan, itu katanya juga klub-klub kayak ya gue kasih pinjam tapi maksimal 3 deh. Nah kalau nggak salah akhirnya kompromi. Nah, makanya bilang ini turnamen kompromi yang harusnya sebenarnya oke, untuk beberapa hal boleh kompromi, tapi untuk target, untuk komitmen nggak boleh kompromi gitu. Jadi agak mengerikan ya datang ke turnamen dengan banyak ketidakpastian atau abu-abu gitu. Jadi apakah ini menurunkan muka turnamen ini? Apalagi mainnya toh bukan di Jakarta juga, Bang. Ya menurunkan muka turnamen, yang penting kan round 3 kita fokus. Itu kan kalau kita sampai lolos Piala Dunia, forget it, sorry to say buat AFF. Kita ke Amerika 2026, ke Amerika semua bangga satu Indonesia. Once in a lifetime loh, sejak kita merdeka. Jadi ya bukannya kita nggak menghormati turnamen, sekali lagi, begitu kita masuk kita fight, main maksimal. Toh juga mereka senang lah, pasti main di Solo nanti rame itu, penuh. Tapi jangan kita terus memaksakan pemain-pemain yang sebenarnya nanti lebih dibutuhkan fit 20 Maret dengan ngotot ditaruh di sini, itu aja. Untung Ivar Jenner sama Hafner nggak dilepas. Saya senang. Jadi malah senang karena mudah-mudahan dia jadi nggak hektik. Karena jangan lupa mereka terbang ke sini kan 20 jam lebih. Tapi bisnis class. Ya tetap aja. Saya kan pernah juga naik bisnis. Wih, ngeri. Tetap pegel juga 20 jam gini terus nih. Walaupun biasanya tuh paruh 2 ya. 8 jam lah. Stop over. Tapi lumayan capek lah tetap. Dan balik lagi 20 jam lagi kan. Gitu. Jadi dan mereka juga kan lagi meniti karir kan di Eropa. Itu aja nggak gampang. Dan kalau kita lihat setiap mereka bela timnas, terutama kemarin di kualifikasi, even Ivar Jenner yang sangat reguler di klub, itu biasanya dicadangin tuh pertandingan pertama setelah international break. Karena capek karena dia. Jaraknya ya. Jarak, kecuali mungkin Verdong ya. Verdong rata-rata dia habis international break hajar 90 menit, hajar 90 menit. Bang Jai juga hanya sekali Verdong kalau nggak salah. Habis international break dia cuma 45 menit. Jadi lainnya itu menjadi menantang ya. Tim-tim dari Asia Timur, Amerika Latin, Afrika itu habis international break biasanya dicadangin. Iya benar, karena kita lihat apalagi kontingen Argentina begitu dia balik emang jaraknya juga luar biasa jauh. Bahkan mereka terbang biasa sama jet pribadinya Messi ya. Mereka biasa nebeng kan. Kalau jet pribadi ya beda kali. Bisa tiduran lebih enak. Iya, makanya beda. Oke, kalau gitu kita nggak ada beberapa pemain inti. Mungkin dari squad yang ada sekarang tadi Bang Harpo udah bilang soal si Ronaldo Kuate. Itu nama yang Bang Harpo pengen lihat. Tapi selain itu gimana Bang? Armando Oropa mungkin di Biak lumayan jadi pemain yang ya mungkin mainnya 45 menit tapi lumayan impactful. Ananda Raihan di PSM juga menit mainnya dia juga banyak. Mungkin ada pemain yang Bang Harpo ingin melihat secara Ada dua. Pertama dari Persija Raihan Nanan. Itu yang pengen saya lihat. Karena nih di Persija dia juga cukup reguler. Setahu saya dalam 5 laga terakhir dia
selalu main dari bangku cadangan dan lumayan minute play-nya. Mungkin secara rata-rata 25 sampai 30 menit. Punya keberanian juga, bisa main di beberapa posisi sekaligus, bisa di kanan, bek kanan, bisa di right forward, ya AMR, attacking midfield right, bisa penyerang banyak. Dan satu lagi yang saya jujur tadinya nggak terlalu banyak memberikan atensi, yaitu Victor Detan. Kemarin dia kan dari kanan tuh yang masuk. Waktu lawan Bali United dia menusuk dari kanan. Oh, ini orang punya keberanian juga, punya speed. Nah, itu dua pemain yang ya katakanlah yang nggak terlalu banyak masuk radar, tapi saya pengen lihat ya di luar yang lain-lain tentunya ya Kadek Karel, Muhammad Ferrari itu udah pasti lah. Nama-nama yang udah pakai ya kayak Donitri dan lain-lain juga macam, itu kan. Ya. Hoki Caraka bahkan. Gitu. Jadi Victor Detan sama Raihan Anan. Victor Detan ya. Sebenarnya pengen lihat juga hoki ya kalau gue ya Bang ya, karena hoki pasti hoki ya. Karena dia punya ambisi untuk jadi top skor gitu. Karena dia bilang pingin jadi top skor piala di AFF ini. Menurut gue itu adalah mindset yang bagus. Nah, gitu. setuju. Dari cara dia berani mau ngomong bicara seperti itu dengan nada yang kalau saya dengar waktu itu humble, itu good. Jadi menunjukkan rasa percaya diri, tapi di sisi lain juga dia menunjukkan humble. Dan yang kedua, penampilan di PSS juga semakin gacor. Terlepas dari apakah memang dia semakin berkembang personally atau karena ada kehadiran pelatih striker di tim nasional senior ya. Itu mungkin kita bisa kaji lebih dalam, tapi pasti ada pengaruhnya. Dan kemarin pun lawan Dewa United ada satu gol di mana dia pergerakannya itu luar biasa. Ya, simple, buka ruang, akhirnya temennya bisa gol. Jadi gue setuju ya. Jadi selain Raihan Anan, Victor Detan dan juga Hoki Caraka. Oke, ya kalau gitu terakhir mungkin Bang Harpa ini kan suka dapat info-info yang A1 nih, ring 1 gitu. Apa ada perkembangan terbaru mungkin dari coach Sin, apa dari pemanggilan pemain atau lain-lain yang mungkin Bang Harpa bisa share dengan teman-teman kompas.com? Waduh, ini berat nih kayaknya. A1-nya masih disimpan dulu. Oh, disimpan ya. Nggak, tapi yang jelas kalau kita lihat tadi ya kembali lagi bahwa tim nasional ini datang ke AFF ini dengan suasana yang lumayan gamang, agak sedikit penuh ketidakpastian, tapi mudah-mudahan buat saya pemain-pemain ini bisa menggunakan pemain-pemain yang tadi terlupakan, yang mungkin udah mulai nyundul-nyundul ke tim nasional senior, itu bisa mendapatkan tempat bisa mendapatkan panggung lah, sehingga kemudian akan bisa membantu kita di round 3. Udah itu aja deh info satunya. Oke, terima kasih banget waktunya Bang Harpa untuk Sporty, Kompas.com, dan terima kasih juga Cafe Merene untuk tempatnya yang luar biasa untuk syuting kita hari ini. Sampai kita bertemu di Sporty berikutnya.